Halo teman-teman, kali ini saya berada di pinggir Waduk Cirata, Purwakarta, Jawa Barat. Jadi hari ini emang touring dari rumah di daerah Tangerang Selatan ke Cirata ini. Sengaja mengetes Honda Goldwing. Jadi karena ini motor touring, ya jadi harus dipakai touring. Walaupun nggak jauh-jauh amat, hanya sekitar 175 kilo lah, lumayan lah. Jadi rutenya tadi dari Tangerang Selatan, Bogor, lalu ke daerah Puncak, turun ke Cianjur, baru belok kiri menuju ke sini. Nah, karena saya sudah touring, jadi bisa merasakan apa saja kelebihan dan kekurangan dari Honda Goldwing ini yang sebenarnya dijual sejak 2018 yang lalu. Dan saya juga sebenarnya sudah mencoba dan sudah ada 2 video sebelumnya. Namun kali ini mau mengetes lebih detail sampai mengambil data akselerasi, mengukur konsumsi bensin, dan tentu saja merasakan karakter handlingnya dan semuanya lah biasa standar test ride dari Otomotif TV. Nah, mau tahu apa saja kelebihan dan kekurangan Honda Goldwing ini? Simak sampai akhir. Oke, kelebihan yang pertama, ini motor tentu saja nyaman banget. Didukung dengan beberapa faktor ya. Pertama, posisi duduknya. Wah, begini, santai, tangannya lumayan tinggi, lebar. Lalu joknya empuk banget, lebar juga. Kemudian didukung juga dengan bensilnya yang bisa menahan angin ya, tidak langsung kena badan, makanya jadinya nyaman. Kemudian satu lagi yang mendukung kenyamanan juga adalah suspensinya. Suspensinya itu empuk banget, tapi bisa disesuaikan mau jalan sendirian bawa barang, berdua bawa barang, itu tinggal di set aja. Jadi nanti suspensinya, terutama yang belakang, akan disetting secara elektronik menyesuaikan dengan beban. Itu yang mendukung kenyamanan touring naik Goldwing ini. Lalu keunggulan yang kedua, yaitu entertainmentnya sangat menyenangkan, bisa menemani selama perjalanan karena Goldwing ini dibekali dengan sebuah panel instrumen yang di dalamnya juga terdapat sebuah radio dan bisa terkoneksi dengan smartphone, tapi khususnya bikinan Apple ya, karena dia menggunakan software Apple CarPlay. Jadi sebuah aplikasi yang sebenarnya banyak dipakai di mobil lah, untuk pertama kalinya dipasang di sebuah motor di Goldwing ini. Nah, entertainmentnya itu juga gampang pengoperasiannya karena bisa dimainkan pakai tangan kiri selama perjalanan, maupun saat berhenti bisa memainkan dari panel yang ada di tengah. Nah, entertainment tadi juga didukung dengan 4 buah speaker. Depan ada 2, belakang juga ada 2. Dan ini anti air. Nanti saya praktekkan, saya siram air saat bunyi ya. Biar teman-teman yakin bahwa ini speakernya tuh sudah aman dari air. Termasuk panel-panelnya ada di stang dan di tengahnya. Soalnya di video yang unboxing, itu banyak perkenannya. Speakernya kena air aman nggak? Dicuci aman nggak? Aman kan? Nih, tuh nggak apa-apa kan? Ini juga nih. Tuh, tadi ada nanya kena air gimana? Aman tuh. Nih, sini. Oh. Aman kan teman-teman? Oh. 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 Ininya, panelnya. Oh, aman semua pokoknya lah. Oh. Keunggulan yang 3 dari Goldwing adalah mesinnya. Dia mesinnya 6 silinder, 6. Boxer, jadi 3 kanan kiri. 1833 cc. Dia pakai konstruksinya shift cam atau apa nyebutnya ya, kayak yang dipakai Honda CR-V. Jadi 4 katup tapi camnya cuma 1, yang 2 tonjolan langsung neken cam, cuma saya lupa nih buat in atau X. Kemudian ada juga 1 tonjolan buat menekan 1 rocker arm, jadi namanya shift cam. Nah, ini mesinnya sangat bertenaga, tenaganya 125 dk, torsinya 170 Nm. Tenaganya memang gede, penyaluran lumayan kalem, namun juga bisa disesuaikan dengan kondisi jalan maupun karakter pengendaranya. Jadi fleksibel banget. Karena Goldwing ini dibekali dengan 4 riding mode yang karakternya sangat beda-beda. Menggantinya cukup pakai tombol yang ada di stang kanan ini, bagian depan ada tulisannya mode, dan nanti akan muncul di sini riding mode-nya pakai yang mana. Yang pertama ada Tour. Tour ini karakternya bertenaga tapi natural. Jadi cocok buat yang pengen karakter mesinnya itu sesuai dengan bukaan gas. Engine brake-nya juga masih dapat. Pokoknya natural tapi bertenaga, enak. Lalu yang kedua ada Sport. Nah, kalau Sport ini buat yang pengen kenceng-kenceng, ngebut, responsif banget, engine brake-nya gede, terus RPM-nya dipanteng sering tinggi, pakai Sport. Lalu ada juga Econ atau ekonomi. Nah, kalau yang ini nih, mesinnya akan mengatur konsumsi bensin seirit mungkin, makanya dia akan secepatnya pindah gigi tinggi terus, jadi RPM-nya selalu rendah, di bawah 2000 terus kita sering-seringnya. Jadi konsumsi bensinnya bakalan irit. Lalu yang keempat ada Rain.
Nah, kalau yang Rain ini karakternya kalem tentu saja karena buat jalan hujan ya, jalan basah, licin. Jadi responnya lumayan kalem banget. Penyalurannya smooth. Jadi walaupun dibejek gasnya, dia akan mengalir secara linear perlahan. Buat berkendara touring ini sangat lebih dari cukup, bertenaga banget. Apalagi karakternya emang rata, powernya nggak akan kurang deh. Mau menaklukkan jalur kayak apa, nanjak, turun, itu oke banget. Bertenaga banget. Apalagi juga didukung dengan teknologi di bagian transmisinya. Nanti itu akan masuk ke kelebihan selanjutnya, oke? Mesinnya punya rasio konversi hanya 10,5:1. Di buku manualnya tertera bahwa aman minum bahan bakar dengan oktan RON 90 atau skala Pertalite. Namun tentu saja tetap disarankan pakai yang lebih tinggi. Kelebihan yang 4 dari Goldwing ini untuk touring adalah bagasi penyimpanannya banyak dan lega. Ada 1, 2, 3, lalu di sini ada kompartemen kecil, di kanan juga ada. Dan itu totalnya bisa mengangkut barang beratnya sebanyak 32 kilo karena masing-masing udah ada tulisannya. Ini 9 kilo, 9 kilo, 9 kilo. Jadi 9 kali 3 udah 27, tambah 3 kilo, tambah ini 3 kilo juga nggak salah. Itu totalnya 32 kg yang bisa diangkut. Itu kelebihan yang keempat. Lalu yang kelima, 5. Fiturnya banyak banget. Selain tadi entertainment, juga banyak fitur yang mendukung untuk jalan jauh. Kayak ada heater atau pemanas baik untuk jok, pengendara, penumpang. Lalu pemanas hand gripnya juga ada. Lalu ada juga fitur yang menunjang kenyamanan kayak tadi yang saya sebut sedikit di depan. Windshield-nya bisa naik turun secara elektrik, jadi tinggal pencet tombol naik turun, windshield-nya juga akan ikut naik turun. Kuncinya tentu saja udah keyless atau smart key. Nih anak kuncinya begini, tinggal dikantongin, putar tombol ignition, maka sistem kelistrikan akan siap dinyalakan. Kemudian kecanggihan yang selanjutnya adalah dia sudah pakai fitur kayak Scooty Honda, ada ISS atau idle start system. Jadi saat berhenti sesaat ketika diaktifkan maka akan mesin mati untuk menghemat bahan bakar. Kemudian ada juga fitur kayak hill start assist. Jadi ketika kita berhenti di tanjakan atau turunan, saat akan jalan lagi maka rem akan otomatis mengunci sesaat, sehingga kita bisa melepas handle rem, tinggal gas, motor tidak akan mundur. Kemudian ada juga fitur combine ABS, jadi sudah ABS plus remnya combine, jadi kita mau nekan rem belakang aja, rem depan ikut kerja. Jadi kayak yang CBS Matic Honda biasa, cuma ini sistemnya udah elektronik dan tentu saja hidrolik. Lalu yang keenam, motor ini canggih banget. Kalau dilihat dari transmisinya, tadi yang saya sebut di bagian mesin sedikit saya singgung, ini udah pakai DCT atau dual clutch transmission dan ini 7 speed. Beda kayak di Africa Twin yang cuma 6 speed, kalau di sini 7 speed. Mesinnya pakai transmisi DCT atau dual clutch transmission, yang mana ini adalah sebuah transmisi yang punya dua kopling. Kopling satu untuk gigi ganjil, kopling satunya untuk gigi genap. Jadi saat kita misal pakai gigi satu, gigi duanya sudah siap, sehingga saat pindah akan sangat halus dan bahkan bisa otomatis. Nah, untuk ganti matic atau manual tinggal pencet saja tombol yang bertuliskan A_M. Saat matic tentu pakai yang A, manual pakai yang M. Dan kalau mau pindah gigi, cuma pakai tombol yang ada di stang kiri. Pakai yang minus untuk mengurangi, plus untuk menambah. Namun sebenarnya pakai yang matic dengan adanya 4 pilihan riding mode sangat lebih dari cukup, makanya bisa dibilang pakai manual itu jarang banget atau bahkan tidak pernah kepakai. Itu keunggulan yang ke-6. Yang ke-7, keunggulan Goldwing ini walaupun gede, berat, tapi tidak nyusahin saat parkir. Jadi kita walaupun sendirian maupun lagi boncengin pasangan, maju mundur di parkiran tidak perlu teriak-teriak manggil tukang parkir, karena ada fitur yang buat maju mundur. Transmisi DCT-nya tadi ada satu yang khusus buat hanya maju mundur secara perlahan atau walking gear, jadi jalan perlahan maju mundur gitu, jadi keluar ke parkiran jadi gampang. Nah itu keunggulan yang ke-7, tidak nyusahin di parkiran. Keunggulan yang ke-8, ini motor buat touring bisa jalan jauh tanpa sering ngisi bensin, mampir SPBU, karena tankinya gede banget, 21 liter. Dengan penggunaan bensin rata-rata 16,5 km per liter, maka sekali ngisi bisa lebih dari 320 km tanpa perlu mampir SPBU. Yang ke-9, keunggulan ini motor adalah lampunya terang banget. Jadi lampu LED-nya standarnya itu sudah lebih dari cukup untuk jalan malam. Jadi kalau touringnya sampai kemalaman nih, belum ketemu tempat penginapan atau belum sampai rumah, jangan khawatir, jalanannya tetap kelihatan terang. Karena lampunya memang sip banget. Lalu yang ke-10, keunggulannya apa?
Wah, tentu saja keren banget desainnya. Mau di lampu merah berhenti, di parkiran, lagi jalan pasti orang ngelirik motor ini karena emang wah banget, mewah banget desainnya. Gitu teman-teman. Itu dia 10 kelebihan dari Honda Goldwing. Di balik kelebihan tentu saja ada kekurangan. Setidaknya ada 5 kekurangan menurut saya. Yang pertama, ini motor gede banget kan, walaupun kelihatan wah banget, tapi dimensinya memang jauh lebih besar dari motor kebanyakan. Karena besar itu, maka bawahnya kalem, nggak bisa selap-selip, nggak bisa masuk-masuk gang. Pokoknya kalau bawa motor ini mesti sabar banget. Dan harus hati-hati. Yang kedua, kalau tadi yang pertama dimensi gede banget, yang kedua ini bobotnya berat banget. 380 kg. Hampir 4 kuintal. Makanya kalau bawa ini harus bener-bener harus bener-bener sudah biasa bawa big bag yang berat. Gimana cara ngontrolnya, keseimbangan, gimana cara nikung, gimana cara ngerem. Karena motor yang seberat ini ngeremnya nggak bisa deket-deket banget, jadi jangan main late braking, mending jaga jarak kalau mau aman. Dan karena berat itu saat kita merayap di kondisi jalan ramai, apalagi sempit, saat merayap itu butuh bener-bener kontrol yang maksimal biar tidak nyenggol kendaraan lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, tentu saja harga. Harganya mahal, men. Sekarang harganya 1 miliar lebih 71.200.000. Jadi 1.071.200.000 rupiah on the road Jakarta. Itu harganya sudah naik lumayan banyak dibanding waktu awal launching. Waktu itu baru 1 miliar 10 juta. Berarti ada kenaikan sekitar 60 juta dibanding saat pertama launching. Jadi 1 miliar. Hanya orang-orang yang duitnya banyak aja bisa beli ini. Mahal banget, men. Yang keempat, ini masih berhubungan dengan dimensi ukuran. Motor ini adalah ground clearance-nya rendah banget, hanya 129 mili. Maka ketemu posisi tidur yang nggak terlalu tinggi juga udah gasruk bagian bawahnya. Maka perlu hati-hati banget kalau ada posisi tidur, slow aja ngajarnya, jangan kenceng-kenceng daripada bawahnya terantuk lumayan keras. Yang kelima, tampilannya gede, mewah gini, tapi suaranya nggak ada cuy. Padahal 6 silinder. Jadi emang knalpotnya emang kalem banget dan nggak bisa geber-geber gitu. Beda sama yang bawa hari-hari gitu yang gede-gede kan, yang bisa blar. Ini mah kalem banget bawa Goldwing. Tampilannya sih memang mewah. Jadi wajar sih, tapi ada beberapa orang yang nggak suka ya, pengen yang bersuara. Ya bisa dibilang kekurangan walaupun bukan kekurangan, tapi nggak apa-apa lah, anggap aja kekurangan. Gitu teman-teman. Nah demikian teman-teman hasil test ride Honda Goldwing kali ini yang saya rangkum dalam 10 kelebihan dan 5 kekurangan dari Goldwing. Oh ya, terima kasih buat Astra Motor, Astra Bicenter BSD yang sudah meminjamkan unit testnya buat otomotif review. Kemudian buat teman-teman yang sudah menonton, terima kasih juga. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng, share juga ke teman-teman yang lain biar banyak yang nonton. Oh iya, jangan lupa tonton juga, subscribe channel baru kita, Motor Second. Motor Second sambung nggak pakai spasi, khusus bahas motor-motor bekas dan motor-motor legendaris. Mampir ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa pakai helm, masker, dan sarung tangan. Bye.